eyes blue or brown, can't remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Alfrayani, absen 16 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama teman saya Francisca, absen 13, Lira absen 14, Kalista absen 15, Michelle absen 17, dan Ibra absen 18. Kelompok kami akan mempresentasikan sosiologi bertema kriminalitas. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan dan tindakan kriminal, atau dapat juga diartikan tindakan kejahatan yang bersifat negatif. Tindakan kriminal dapat merugikan orang lain, dan pelaku yang melakukannya disebut sebagai seorang kriminal. Dan itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman, dosa loh. Pengertian sederhana kriminalitas adalah segala tindakan atau sesuatu yang dapat dilakukan secara individu, kelompok, ataupun komunitas yang dapat melanggar hukum, atau suatu tindakan kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Penyalahgunaan narkoba pada remaja. Pada zaman modern ini, kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyaknya para remaja yang kecanduan dengan barang haram ini karena lingkungan mereka yang kurang baik. Hal ini bukan hanya membawa pengaruh buruk bagi remaja saja, tetapi juga membawa pengaruh buruk bagi negara. Karena negara yang maju berasal dari generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berakal baik. Para remaja juga menjadi sasaran utama bagi para pengedar. Bukan karena tanpa alasan, tetapi para remaja yang mudah terpengaruh oleh iming-iming dan rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran jika narkotika terjual laris manis di kalangan remaja yang membuat untung besar bagi penjual narkotika. Penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Yang pertama, kurangnya perhatian lingkungan sekitar yang menyebabkan individu tersebut merasa sudah tidak ada hal atau jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, adanya teman yang mengedarkan narkoba. Ini sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial. Untuk itu perlu berhati-hati dalam mencari teman ya. Pastikan teman adalah orang yang benar-benar baik. Yang ketiga, iming-iming. Iming-iming akan banyaknya keuntungan uang yang didapat dengan mengedarkan narkoba bisa menjadikan seseorang gelap mata. Yang keempat, paksaan dan dijebak teman. Ada juga kasus seseorang terlibat narkoba karena dijebak dan dipaksa oleh temannya. Maka dari itu, kita harus memilih teman yang benar-benar baik ya. Mengapa penyalahgunaan narkotika pada remaja dapat menyebabkan masalah sosial? Karena ketika seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkotika diketahui oleh lingkungannya, kalau ia adalah pemakai narkoba, maka peluangnya besar masyarakat akan mengucilkannya. Karena lingkungan sekitar akan berpikir bahwa penyalahgunaan narkoba akan membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Selain itu, masyarakat atau lingkungan sekitar akan merasa bahaya jika dekat-dekat dengan orang penyalahgunaan narkoba. Dikarenakan masyarakat berpikir bahwa penyalahgunaan narkoba mengedarkan dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memakai narkoba juga. Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang pertama, dalam sikap atau kepribadian. Perubahan tersebut menjadi sangat negatif karena adanya remaja yang sudah memakai narkoba tidak bisa berpikir jernih. Contohnya, sering memberontak dan tidak bisa memilih hal yang baik dan yang buruk. Yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Akibatnya, para remaja yang masih duduk di bangku sekolah mempunyai nilai yang menurun karena daya konsentrasi kurang akibat efek narkoba. 3. Sifat emosional yang tidak terkontrol, membuat para remaja mudah tersinggung dan mudah marah. 4. Menjadi sangat malas. Mereka menjadi malas karena tidak ada yang ia capai, karena semua yang ia pikir menjadi menurut ia benar dan tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Solusi penyalahgunaan narkotika pada remaja. Jadi, saran saya yaitu yang pertama dari dalam diri kalian sendiri. Kalian harus menanamkan di dalam hati kalian jangan sampai melakukan atau mencoba yang namanya narkoba. Karena kalian tahu sendiri kan, narkoba pasti yang berhubungan dengan polisi,
terus dosa, terus dapat merugikan orang-orang sekitar kalian, yang pastinya keluarga. Dan dari dalam segi keluarga kalian juga pasti terdidik dari orang tua kalian atau kakak-kakak kalian, itu kalian terdidik jangan sampai melakukan kriminalitas pada remaja seperti melakukan narkoba, karena kalian pasti tahu apa dampak dari narkoba dan penyalahgunaannya, itu pasti beresiko tinggi buat kalian sendiri. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat, pasti kalian kan suka bermain-main dengan tetangga atau teman-teman tetangga kalian ya. Jadi dari situlah kita harus mengenali lingkungan masyarakat kita, dan sebaiknya jika lingkungan masyarakat kalian itu tidak baik, seharusnya lebih baik, alangkah baiknya kalian tuh harus kalian boleh untuk bergabung atau misalnya kayak berteman atau ngumpul, tapi kalian harus memfilter mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Dan kalian gak usah segan-segan tuh buat misalnya jarang ngumpul dalam lingkungan masyarakat, karena kalian tahu sendiri kan lingkungan masyarakat kalian yang baik itu yang bagaimana, yang buruk itu bagaimana. Dan dengan pergaulan atau pertemanan kalian, saran saya, kalian kan udah punya teman nih pasti, dan kalian tuh harus berpikir lebih dalam. Oh temanku, oh ini zona yang bagus, oh ini zona pertemanan yang buruk. Ya, sebaiknya kalian harus membedakan antara yang mana yang teman yang baik, ada yang buruk. Kalian sekarang sedang berada di zona teman yang baik, alangkah baiknya kalian tuh teruskan untuk bersama teman-teman baik kalian. Jika kalian sekarang masih berada di zona pertemanan yang buruk, alangkah baiknya kalian harus, bukan karena kalian harus menjauh atau lost kontak atau gak mau berteman lagi, tapi kalian boleh berteman, tapi kalian harus memfilter diri kalian sendiri. Misalnya diajak mabuk-mabukan atau apalagi narkoba, wah itu jangan sampai. Kalian tuh bilang baik-baik, misalnya oh aku nggak mau, oh aku nggak mau ikut-ikutan, nggak punya uang, atau apalah alasan buat kalian untuk agar nggak terjerumus tuh sampai ke jenjang selanjutnya atau yang lebih kecanduan lagi ya. Walaupun kalian tuh sedikit, tapi sedikit kan berkesinambungan tuh kalian, makanya jangan sampai mencoba narkoba. Saran saya sih buat kalian menjauh ya, karena misalnya nih dalam sekelompok teman kalian yang buruk, kan misalnya kegerebek polanya, kalian nanti ini biasanya kecokot, kayak misalnya ngarani ini, makanya dari itu kalian jangan sampai ya stop dari pergaulan yang buruk. Dan dari lingkungan sekolah, wah pasti kalian udah bukan bosen ya, yang namanya pokoknya setiap dulu sebelum covid kan melihat di dinding-dinding, baik di kantin, di lorong, di depan sekolah, kan tuh pasti banyak poster yang stop narkoba, jangan narkoba, pokoknya jangan sampai guru, kepala sekolah atau polisi yang pernah ada di depan upacara tuh kan bilang nggak boleh narkoba. Makanya dari situ kalian harus tanamkan pada diri kalian sendiri, jangan sampai melakukan narkoba. Ingat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.